Di awal tahun 2025 ini, salah satu perusahaan LNG terbesar di Indonesia lagi membuka lowongan pekerjaan buat kamu. Dan kamu bakal nyesel kalau kamu sampai nggak tahu informasi ini. Oke, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau ngasih informasi nih buat kalian yang punya keinginan atau mungkin punya target bekerja di industri oil and gas. Karena British Petroleum, salah satu perusahaan LNG terbesar di Indonesia, lagi membuka lowongan pekerjaan. Tapi lowongan pekerjaan ini hanya untuk experience hire, bukan untuk fresh graduate. Jadi bedanya apa sih experience hire sama fresh graduate? Kalau experience hire itu dikhususkan buat kamu yang udah kerja dan kamu punya pengalaman, sedangkan fresh graduate untuk lulusan baru. Nah, penasaran kan gimana sih caranya kita bisa tahu lowongannya, terus apa sih requirement-nya, terus gimana cara apply-nya, dan mungkin kalau suatu saat saya pengen cari informasi lowongan pekerjaan di perusahaan ini, gimana sih caranya biar nggak usah nonton YouTube terus. Nah, oke, kita mau tunjukin ke kalian semua, tapi sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar channel ini terus berkembang. Oke, saya anggap kalian udah subscribe dan langsung aja kita lihat. Jadi biar gampang kita mulainya dari Google. Jadi Google ini paling gampang, kita pilih atau kita ketik kata kuncinya BP Karir. Seperti ini. Jadi ini adalah kata kunci yang umum. Nah, kalian lihat di sini masuk ke menu karir, pastikan websitenya benar ya. www.bp.com. Nah, setelah itu kalian tinggal scroll ke bawah. Jadi BP ini saat ini dia itu memimpin pasar LNG di Indonesia atau memimpin ya perusahaan LNG terbesar. Sama Badak, terus sama Donggi Senero LNG, ini tuh yang paling gede. Terus untuk lowongan pekerjaannya, oke, kita klik di sini kesempatan berkarir di BP. Setelah itu, nah ini country-nya. Karena BP ini perusahaan global, jadi dia ada di beberapa negara. Pastikan kalian pilih negaranya Indonesia. Jangan pilih negara yang lain, karena kalau pilih negara lain, lowongannya bukan lowongan yang di Indonesia. Ini udah one country selected atau udah dipilih. Nah, ini saat ini ada 2 lowongan yang tersedia buat kamu. Yang pertama untuk electrical engineer atau teknik elektro, dan kedua key account manager BP Castrol. Ini Castrol atau bisnis lubrikannya BP. Jadi kalau kalian nggak tahu, Castrol itu adalah salah satu lini bisnisnya BP di bidang lubrikan. Kalau Pertamina punya Pertamina lubrikan, kalau BP punya BP Castrol. Kalau Exxon itu juga punya Exxon lubrikan juga. Kita nggak akan bahas ke sana, kita coba klik yang electrical engineer. Nah, jadi lowongan ini tuh buat kamu tuh lulusan teknik elektro. Teknik elektro yang sudah punya pengalaman, karena ini adalah experience hire. Nah, untuk pengalamannya berapa lama kita bisa lihat. Ini posisinya di sini electrical engineer, penempatannya Indonesia Jakarta, terus ya namanya setnya di Papua ya. Even kamu ditempatin di Jakarta, mungkin sometimes kamu harus ke site. Dan dengar-dengar sih beberapa temen ada yang kerja di sini permanen, experience hire juga, dan penempatannya di Jakarta. Tapi ada juga yang di Jakarta di awal-awal doang, habis itu ke site Papua dengan sistem roster. Roster tuh ya sekian hari kerja, sekian hari libur. By the way, kalau di LNG itu rosternya menarik, kalau boleh dibilang paling menarik dibandingkan mining, karena cuti sama kerjanya hampir balance. Oke, kita lihat sekilas untuk requirement-nya apa. Ini kalian bisa baca sendiri ya, nggak mungkin saya bahas karena setiap orang bakal paham dan mungkin ada yang nggak paham juga, karena kalau bukan orang elektro nggak akan tahu sini. Nah, highlight point atau poin penting yang mau saya sampaikan di sini. Jadi kalau mau kerja di industri LNG, contohnya kayak di British Petroleum seperti ini, sebenarnya opportunity-nya itu ya emang luas, nggak hanya buat kamu yang fresh, tapi yang udah kerja. Ini di sini kalian lihat minimum requirement-nya tuh 15 tahun experience, 15 years experience in electrical engineering in oil and gas industry, oil and gas company, engineering consultant, or EPC company. Jadi emang mintanya 15 tahun, bukan untuk yang fresh. Nah, untuk persyaratannya apa aja sih? Maksudnya skill apa aja yang harus dimiliki? Nah, kalian bisa baca di sini. Contoh nih, familiar with
etap nih. Etap itu software electrical, terus knowledge, electrical reliability, fundamentals, equipment in operation and maintenance, moderate to significant exposure in electrical RCFE gitu. Nah, ini requirement-requirementnya. Yang ini juga sih yang di atas ini. Tapi ini secara umum dia menjelaskan responsibility atau tanggung jawab di posisi ini tuh apa sih gitu. The senior electrical engineer will have responsibility. Ini posisinya senior ternyata. Walaupun di atasnya ini hanya electrical engineer, bukan senior, tapi di job responsibility-nya the senior electrical engineer. Nah, menurut saya juga senior sih karena udah 15 tahun kerja, lebih make sense ketika kesempatan ini sebagai senior engineer daripada yang junior engineer atau engineer biasa. Ini tanggung jawabnya nanti di sana ngapain aja gitu. Bahkan ini contoh kalian juga bertanggung jawab di brownfield modification and integration, support the power management system integration in the existing and the new plant. Karena LNG di Papua atau di BP kan saat ini ada existing facility yang udah jalan dan ada future project yang lagi jalan. Jadi kayak projectnya UCC atau carbon capture. Terus ini persyaratannya. Oke. Ini secara umum seperti ini. Jadi nanti kalau kalian mau cari lowongan sendiri ya seperti ini caranya. Dan kalau ada opportunity lain ya di sini juga BP bakal posting itu. Nah, mungkin kalian nanya, kira-kira itu permanen nggak sih Bang atau posisinya itu hanya kontrak? Ini di sini nggak dijelasin this position will be permanen atau apa, nggak ada. Cuma sepengetahuan saya ya, kalau lowongan itu diposting di websitenya BP seperti ini itu permanen. Tapi kalau yang nggak permanen itu biasanya nggak diposting seperti ini, mungkin lebih ke ya, komunikasi internal, terus mungkin di-share dengan sesama temen, itu ada namanya kontrak kayak third party gitu. Kalau di websitenya sih menurut saya sih permanen, tapi kalau kalian ada yang tahu bisa komentar ya di bawah ini ya beneran permanen atau enggak gitu. Nah, cara apply-nya kalian tinggal klik apply di sini. Nanti seperti biasa ya ngisi-ngisi form, namanya juga ngelamar kerja. Ada hal yang harus diisi. Ini ada beberapa pilihannya, autofill with the resumes or apply manually, use mail last application or apply with LinkedIn. Kalau saya sih lebih prefer itu untuk apply manually. Jadi kayak kalian ngisi manual setiap requirement-nya atau setiap informasi tentang kalian manual di sini. Nanti biar lebih apa ya? Intinya lebih pas lah. Takutnya kalau autofill ini ada beberapa informasi yang mungkin acak atau ada informasi yang nggak match sama apa yang ditanya sama apa yang kita berikan. Apalagi apply with LinkedIn ini menurut saya opsi paling paling enggak kalau buat saya karena takutnya itu tadi apa yang diminta di BP isi di situ terus apa yang diisi secara manual otomatis itu bakal beda. Makanya saya lebih prefer manual. Nah, setelah apply apa yang harus kalian lakuin? Nggak ada, kalian tinggal tunggu. Dan tahapannya apa aja sih kira-kira Bang? Oke, kebetulan karena saya habis bikin konten ini atau lagi bikin konten ini tadi saya sempat kontak beberapa orang yang saya kenal di perusahaan. Ya perusahaan yang tahu inilah ya. Jadi dia sempat share bahwa tahapannya tuh kalau experience hire yang pertama nanti begitu kalian dinyatakan qualified itu ada tes online. Tes online yang pertama itu ada yang interview. Jadi interviewnya itu kayak interview dengan AI. Jadi ada pertanyaan nanti kalian langsung jawab langsung. Itu tes pertama. Ada interview, itu pertanyaannya apa sih, technical non technical ya itu mix, ada yang technical ada non technical. Jadi nanti interviewnya sama komputer gak sama orang. Kalau kalian dinyatakan lolos di tahap interview itu nanti kalian lanjut ada tes online. Tes online itu kayak psikotes. Pertanyaannya gak ada yang benar dan gak ada yang salah karena tujuannya untuk menggali siapa kamu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga nanti ada interview. Interview ini interview user sama HR. User sama HR tujuannya sama, calon atasanmu akan datang ke kamu dan melihat apakah kamu cocok untuk jadi anak buahnya mereka atau apakah kamu cocok dengan apa yang mereka cari. Itu user dan HR. Nah, terakhir medical check up. Nah, tapi dengar-dengar di perusahaan British Petroleum ini ada background check juga yang mungkin cukup panjang, tapi detailnya seperti apa saya nggak tahu, mungkin kamu yang bakal tahu karena kamu yang akan lolos dan lanjut ke tahap itu. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan di sini dan kalau kalian ada yang masih belum paham atau pengen tanya sesuatu, tulis saja di kolom komentar. Nanti kalau saya tahu akan saya jawab. Gitu aja. Oke, terima kasih banyak udah nontonin sampai selesai dan semoga kalian cepat dapat kerja dan bekerja di tempat yang kalian inginkan.